wabarakatuh. Benar, saya Mana dari Teknik Geologi Angkatan 2019 akan menjelaskan mengenai pengaruh penggunaan air terhadap laju infiltrasi tanah Universitas Sriwijaya dengan metode kracking dengan dosen pengampu Bang Udi Kurnia Gusti. Pertama, latar belakang, mana seluruh keperluan air, kelembapan tanahnya dengan ketersediaan air, pengairan yang berasal dari permukaan tanah. Ketersediaan air bagi lahan di sekitaran Universitas Sriwijaya dapat diusahakan dengan memberikan irigasi, yang dimana dalam memberikan air irigasi ini harus diketahui dulu laju infiltrasi agar tidak terjadi runoff, dan uji infiltrasi ini berguna untuk mengetahui laju masuknya air ke permukaan dengan satuan sentimeter per jam untuk mengetahui masuknya air ke dalam tanah. Kemudian geologi regional, lokasi penelitian yang dibuat merupakan lokasinya berada di sekitaran Universitas Sriwijaya dan berada pada 4 titik. Pertama itu berada di DPR atau di depan rektorat. Kedua itu berada di Fakultas Pertanian. Yang ketiga, yang tepatnya berada di Nausri. Yang ketiga itu berada di Fakultas FISIP, dan yang terakhir itu berada di Teknik Sipil. Dan litologi pada di daerah Universitas Sriwijaya tersebut merupakan jenis litologinya berada di sekitaran daerah aluvial. Kemudian lanjut ke metodologi penelitian, di mana terdapat beberapa metode yang harus kita lakukan di dalam pengujian infiltrasi ini. Dan setelah kita mendapatkan beberapa pengujian tersebut, pengujian dari laju infiltrasi ini, kita akan membuat peta yaitu peta TDW atau peta krigingnya itu. Dan ini merupakan rumus untuk mencari laju infiltrasi yang berada di 4 titik tersebut. Rumus F sama dengan delta HC dikali 60 dibagi delta T. Kemudian hasil dan pembahasan. Kita lihat pada lokasi penelitian pertama terlebih dahulu. Di mana pada lokasi penelitian pertama ini dilakukan di depan rektorat atau di bawah Koridam. Dengan lokasi tersebut dapat kita analisa jenis tanahnya adalah jenis pasir lanau dengan ketentuan K atau permeabilitasnya itu berada di sekitar 10 pangkat minus 4. Di mana pada daerah penelitian itu dapat datanya dengan kecepatan aliran air yang biasanya dibilang cepat, karena menurut interpretasi untuk di daerah pasir itu memiliki permeabilitas yang sedang, karena sesuai dengan tabel di mana pada setiap semakin halus jenis tanahnya, maka permeabilitasnya itu akan semakin rendah. Sebaliknya, kalau misalnya jenis tanahnya itu semakin besar atau semakin kasar, maka permeabilitasnya itu akan semakin tinggi, atau aliran airnya itu akan semakin tinggi, di mana pada lokasi penelitian satu ini, dia itu berada di kondisi sedang. Dan lanjut, ini merupakan tabel lokasi penelitian satu, hasil perhitungannya dengan grafik lokasi penelitian satu. Kemudian lokasi penelitian 2 dilakukan di daerah Fakultas Pertanian, tepatnya di Danau Unsri, di mana dianalisa jenis tanahnya adalah jenis lempung dengan ketentuan K sesuai dengan tabel permeabilitas tanah didapat 10 pangkat minus 7, di mana kecepatan aliran suatu jenis tanah merupakan biasanya paling lambat, karena menurut interpretasi untuk di daerah lempung itu memiliki permeabilitas yang rendah. Karena sesuai dengan yang dikatakan di sebelumnya, bahwasanya semakin halus suatu tanah, maka permeabilitasnya akan semakin kurang atau semakin rendah, dan aliran airnya itu akan semakin rendah. Ini merupakan tabel lokasi penelitian yang kedua. Kemudian lanjut ke lokasi penelitian yang ketiga, berada di sekitaran FISIP, yang mana pada lokasi ini dapat dianalisa jenis tanahnya itu jenis lanau. Lanau tak padat dengan ketentuan K yaitu sekitar 10 pangkat minus 5, atau biasa dibilang untuk kecepatan alirannya itu dibilang lambat, cukup lambat, karena menurut interpretasi untuk di daerah lanau ini memiliki permeabilitas yang rendah, tapi lebih rendah lempung karena sesuai dengan tabel permeabilitas. Ini merupakan tabel lokasi penelitian ketiga dengan grafiknya. Kemudian yang terakhir, lokasi penelitian 4, di mana dilakukan di teknik sipil, di mana lokasi penelitian tersebut dapat dianalisa jenis tanahnya itu jenis kerikil dengan ketentuan K yaitu 10 pangkat minus 1, di mana kecepatan aliran suatu jenis tanah itu bisa dibilang
besar atau bisa dibilang sangat cepat. Karena menurut interpretasi dan menurut tabel probabilitas tanah, kalau semakin besar atau semakin kasar suatu jenis tanah, maka bisa dibilang kecepatan aliran atau probabilitas tanahnya tersebut akan semakin cepat. Ini merupakan hasil lokasi penelitian 4 dengan tabelnya dan grafiknya. Kemudian setelah kita melakukan analisa lokasi penelitian 1 sampai 4 tadi, maka kita harus dapat titik-titik dari 4 lokasi tersebut, atau bisa dibilang koordinatnya. Kemudian kita akan analisa menggunakan peta IDW, di mana peta ini akan menjelaskan arah aliran dari kemana arah aliran dari peta lokasi penelitian tersebut. Dan ini merupakan petanya. Dan yang terakhir, penutup, di mana selain dari faktor tanah yang kering, infiltrasi ini dipengaruhi juga probabilitas tanah. Semakin tinggi nilai porositas tanah, maka semakin mudah air akan dilewati oleh air, dan semakin tinggi nilai probabilitas akan semakin mudah lapisan tanah melewati air. Bisa dibilang pada daerah danau di daerah sekitaran DPR, danau Unsri, FISIP, dan juga teknik sipil itu bisa dibilang beberapa macam susah, sangat mudah bisa dibilang sangat mudah akan dilewati air. Seperti contohnya di teknik sipil, itu bisa dibilang itu sangat cepat akan dilalui air, dan di DPR itu bisa dibilang daerah tersebut bisa dibilang kurang atau sedang dalam infiltrasi air atau pengaliran air. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Ini buku referensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.